Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 401 Taruhan. Pria berpakaian merah membelah dan berjalan mendekat. Langkahnya lambat dan santai, dan postur tubuhnya dipenuhi rasa bangga. Senyum tipis yang mengandung sedikit rasa jijik dan terlihat di sudut bibir, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang memandang banyak kehidupan di bawahnya. Dada di depannya sedikit tegak, dan lambang burung phoenix yang berkilau cemerlang, mengumumkan identitasnya kepada semua orang. Sebagai praktisi yang mampu melakukan perjalanan jauh dari 6 negara untuk menyaksikan pertandingan, siapa di antara mereka yang bukan individu tingkat tinggi dengan kebanggaan dan kesombongan yang besar? Namun, menghadapi murid Akademi Phoenix Suci ini, apa yang mereka rasakan sebenarnya adalah tekanan yang sangat besar. Meskipun 6 negara dan Kekaisaran Phoenix Suci disebut sebagai 7 negara, bahkan jika 6 negara menggabungkan kekuatan mereka, masih mustahil bagi mereka untuk mengguncang wilayah Phoenix Ilahi sedikit pun. Setiap tahun, mereka harus memberikan sejumlah besar upeti kepada Kekaisaran Phoenix Ilahi, dan mereka tidak berani berhenti melakukannya. Untuk membuatnya terdengar lebih buruk, ketika 6 negara berada di depan Kekaisaran Phoenix Suci, mereka akan mirip dengan negara-negara yang berafiliasi. Dan Sekte Phoenix Ilahi, adalah penguasa absolut dari seluruh Kekaisaran Phoenix Ilahi. Di mata para praktisi mendalam di benua itu, Sekte Phoenix Ilahi, lebih mirip dengan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang datang dari alam dan dunia lain. Terlebih lagi, ini bahkan merupakan wilayah Sekte Phoenix Ilahi. Oleh karena itu, ketika mereka menghadapi ancaman yang sangat tajam dan menusuk telinga dari murid Akademi Phoenix Suci ini, para praktisi muda ini yang memiliki kebanggaan di negara mereka sendiri, berani menjadi marah, namun, mereka tidak berani mengakuinya. Dengan suara keras, di mata yang mereka gunakan untuk melihat ke arah murid Phoenix ada 30% kemarahan, dan 70% ketakutan. Tatapan seperti ini, dan perasaan seperti seekor harimau yang sedang menggembalakan domba, membuat murid Phoenix merasa lebih sombong dan berpuas diri. Suaranya juga semakin memekakkan telinga. Kalian anak-anak kecil dari 6 negara ini, sebaiknya kalian pergi dari sini secepatnya. Markas besar bulan hitam bukanlah tempat yang layak untuk dimasuki oleh kalian orang-orang kelas bawah. Dengan menumpuk dirimu di sini, kamu hanya akan mengotori tanah di sini, dan mencemari udara di sini. Alis Yunce berkerut tajam. Dia telah melihat banyak orang sombong, namun, ini masih pertama kali dia melihat seseorang yang tanpa ragu akan mempermalukan orang-orang yang hadir di sini, dan semua praktisi dari 6 negara, dengan sikap seperti itu. Nada sombong. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah murid Phoenix pada awalnya adalah seorang yang sombong, atau apakah semua murid Phoenix akan bertindak dengan cara yang sama di depan praktisi dari negara lain. Ketika kata-katanya jatuh, para praktisi dari 6 negara yang hadir, tidak diragukan lagi menjadi lebih marah, dan pada akhirnya, seorang praktisi muda yang bahkan tidak terlihat berusia 20 tahun, tidak dapat lagi mengendalikan dirinya saat dia berkata. Dengan marah, untuk apa kamu begitu sombong? Murid dari setiap sekte memiliki perbedaan masing-masing antara yang kuat dan yang lemah. Bahkan jika itu adalah Sekte Phoenix Ilahi, tidak terkecuali. Siapa yang tahu status seperti apa yang sebenarnya kamu miliki? Siapa yang tidak tahu cara berbicara besar? Jika kamu memiliki kemampuan, kemudian buka arai yang dalam dan buktikan kepada kami. Saat kata-katanya jatuh, suara takjub tiba-tiba datang dari belakang kepadatan. Saya ingat sekarang. Dia adalah Feng Zaonan, murid kepala di bawah tetua ke-39 dari Sekte Phoenix Ilahi. Saya pernah melihat namanya di daftar 100 teratas di kompetisi ranking Phoenix Ilahi 2 tahun lalu. Ketika berita ini datang, kerumunan langsung heboh. Mata yang mereka gunakan untuk melihat ke arah murid Phoenix langsung mengalami perubahan besar, dan mereka menjadi semakin ketakutan. Dan bagi praktisi muda yang berbicara sebelumnya, ekspresi langsung berubah menjadi sangat pucat. Bukan saja dia adalah murid dari Sekte Phoenix Ilahi. Dia bahkan adalah murid kepala dari sosok kelas tua. Dalam kompetisi peringkat negara Phoenix Ilahi, dia berada di peringkat 100 teratas. Feng Zaonan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Saya tidak pernah berpikir bahwa di antara kamu para praktisi mendalam dari negara-negara kecil ini, sebenarnya ada seseorang yang mengetahui nama besar saya, Feng Zaonan, juga. Tidakkah kalian ingin melihat apakah saya mampu mengungkap rahasia ini? Susunan mendalam markas besar bulan hitam. Kalau begitu, aku akan meminta kalian semua membuka matamu, dan dengan hati-hati melihat perbedaan antara murid-murid Sekte Ilahi Phoenixku dan sampah negara kecilmu. Pindah.
Feng Zaonan mengambil 3 langkah ke depan, dan berdiri di depan barisan yang dalam. Menampilkan postur dengan sangat santai, dia berkata dengan malas. Kalian semua sebaiknya membuka mata lebar-lebar dan memperhatikan baik-baik sekarang. Ketika kata-katanya jatuh, api Phoenix dengan cepat membakar bagian atas telapak tangan, dan kemudian, itu dipicu dengan keras ke arah susunan yang ada di depannya. Seketika, semua energi Profound Phoenix diserap sepenuhnya oleh susunan mendalam. Hampir dalam sekejap, warna merah, oranye dan kuning pada pilar kristal menyala bersamaan. Cahaya yang menyilaukan terus meningkat, dan dengan cepat menyinari warna hijau. Namun, tetap tidak berhenti, dan malah terus meningkat dengan kecepatan yang menurun. Pada akhirnya, cahaya berwarna biru itu hampir tidak menyala juga, dan hanya setelah bertahan selama sekitar 3 detik, semua cahaya itu memudar. Arai dalam berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian, bentuk gerbang transfer perlahan terbentuk. Warna pintunya biru, dan tubuh Feng Zaonan juga ditutupi oleh lapisan cahaya biru, yang berarti gerbang transfer berwarna biru ini, hanya bisa dimasuki oleh Feng Zaonan. Hijau, melambangkan hak untuk memasuki markas besar bulan hitam, dan warna ini, juga berarti bahwa orang-orang dengan warna ini semuanya akan menjadi jenius mutlak di mata kamar dagang Heiyue. Feng Zaonan tidak hanya memiliki kualifikasi untuk memasuki markas bulan hitam, dia juga berwarna biru, levelnya lebih tinggi dari hijau. Pengujian ini menyatakan bahwa dalam standar yang dinilai oleh kamar dagang Heiyue, dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Semua praktisi dari 6 negara tercengang, dan setiap wajah mereka memerah. Feng Zaonan menarik tangannya, dan sedikit rasa puas melintasi matanya. Namun, sikapnya tetap santai seperti sebelumnya, dan dia kemudian berkata dengan sangat santai. Itu hanya pukulan biasa, tapi masih bisa diterima. Kalian sampah dari negara kecil, tahukah kalian apa arti warna biru ini? Cek, lupakan saja. Sebab, apalagi kamar dagang Heiyue level ketiga dan keempat, kalian semua hanya bisa berharap untuk memasuki level pertama dan kedua paling dasar sepanjang hidup kalian. Kalian semua sebaiknya konstruksi dan enyahlah. Berhenti memblokir tempat ini dan cegah siapapun yang berjalan mendekat. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Setelah mengatakan itu, dengan mata yang sangat meremehkan, dia melirik pembela dari 6 negara yang marah, tertawa terbahak-bahak, dan berjalan ke gerbang transfer di depan. Tepat ketika kaki depannya hendak melangkah ke dalamnya, dari belakangnya, suara yang sangat menghina terdengar dari kerumunan di belakang. Dan di sini aku berpikir betapa cakapnya seorang murid kepala dari tetua sekte Phoenix Suci, tampaknya itu juga tidak cukup. Tapi, kesombonganmu, telah melampaui kekuatanmu berkali-kali. Ketika kata-kata ini keluar, seluruh kerumunan langsung menjadi gempar, ketika mereka melihat ke arah orang yang berbicara, satu demi satu. Langkah Feng Zaonan terhenti, dan seluruh tubuhnya perlahan berputar. Tatapannya menghadap Yun Ce, dan setelah dengan santai memeriksa kekuatannya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat menghina. Orang yang berbicara tadi, kan? Orang yang berbicara tadi, memang Yun Ce. Yun Ce bukanlah seseorang yang rela menimbulkan banyak masalah bagi dirinya sendiri, tapi lebih dari itu, dia bukanlah seseorang yang rela diejek dalam diam. Ejekan Feng Zaonan sebelumnya adalah terhadap semua praktisi dari 6 negara, dan itu tentu saja termasuk dia. Tapi ini masih sekunder. Apa yang Yun Ce pasti tidak mampu tanggung, adalah ketika ada seseorang yang lebih sombong dari dirinya, berdiri tepat di depannya. Seperti Feng Zaonan. Aura Feng Zaonan yang mengesankan tentu saja menakjubkan, namun, bagaimana Yun Ce bisa terpengaruh oleh auranya yang mengesankan? Dia dengan dingin tertawa, dan berkata, "Itu benar, itu aku." Hahaha. Feng Zaonan tertawa bahak, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dan di sini aku memikirkan angka sebesar apa itu, jadi itu hanya sampah dari negara kecil. Oh, tidak, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pantas disebut sampah. Tingkat kekuatan profound ini, hanyalah alam earth profound yang tenggelam. Di mataku hanya sampah, tapi kamu berani bicara sombong di depanku. Nyalimu sungguh tidak kecil. Dia mengulurkan matanya, dan mengulurkan tangan sambil tersenyum. Apakah kamu percaya bahwa jika aku ingin membunuhmu, aku hanya membutuhkan 1 jari? Tapi sayang sekali, tempat ini adalah wilayah markas besar bulan hitam, dan pertempuran pribadi tidak diperbolehkan. Lagi pula, aku harus memberikan wajah markas bulan hitam, jika tidak, hanya dengan kata-kata konyol yang kamu ucapkan sebelumnya, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Setelah mati di tangan saya, bahkan jika kamu seorang pangeran kerajaan dari suatu negara, atau bahkan putra mahkota, saya tetap menjamin bahwa kaisar kamu akan dengan patuh mengirimkan orang untuk mengambil mayat kamu.
Selain itu, dia bahkan tidak berani peduli lagi. Di antara praktisi muda yang hadir, mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari Yunce dapat ditemukan di mana saja. Ketika Yunce berseru, mereka awalnya terkejut, karena mereka berpikir bahwa seseorang, yang bisa menurunkan prestise murid Phoenix ini, telah muncul. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa kekuatan Profound Yunce hanya di alam Earth Profound, mereka semua sangat kecewa, dan bahkan ada seseorang yang mengeluarkan pendapat apakah dia gila. Dengan kekuatan hanya di alam Earth Profound, dia sebenarnya berani menantang murid kelas atas dari Sekte Phoenix Ilahi. Namun, jika kamu berlutut dan memberiku 3 kali sujud sekarang, panggil aku kakekmu 3 kali, aku masih bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu, dan mengizinkanmu meninggalkan kota Phoenix Ilahi dengan selamat. Lagi pula, sebagai cucuku sendiri, bagaimana mungkin aku, kakekmu, sanggup menumpangkan sampai ke atasmu? Hahaha. Feng Zaonan meremehkan dan berkata dengan arogan. Semua praktisi di sekitarnya memandang Yunce dengan wajah cemberut. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya sendiri, dia tetap bertindak tegar. Bagaimana pelat besi Sekte Phoenix Ilahi bisa dengan mudah ditendang? Mereka sudah bisa meramalkan akhir tragis orang ini. Menggilat. Sudut bibir Yunce sedikit miring, ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, malah dia tersenyum ringan. Sepertinya itu ide yang bagus. Kalau begitu, Feng Zaonan, kenapa kita tidak bertaruh? Saya memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap markas besar bulan hitam ini, dan tujuan saya di sini hari ini adalah untuk masuk dan melihat-lihat. Jika saya tidak memiliki kemampuan untuk memasuki lantai 3 dan 4 seperti kamu, lupakan sujud, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan hidup saya ini. Jika aku bisa membuat cahaya pilar kristal ini bersinar di atas warna biru, maka kau harus dengan kepatuhan berlutut di depanku, beri aku 3 kali sujud, dan memanggil aku kakekmu 3 kali. Taruhan ini, apakah kamu berani bertahan? Ketika kata-kata Yunce keluar, semua orang terkejut. Praktisi mendalam dari pemerintahan iblis hitam yang dibelokkan oleh susunan mendalam sebelumnya, mengingatkan dengan keras. Kamu gila. Cepat dan tarik kembali kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Lupakan warna biru, menyalakan warna hijau bahkan lebih sulit daripada melangkah ke surga. Saya berada di tahap awal alam Sky Profound, hanya alam Earth Profound seperti kamu, pada dasarnya kamu. Pada dasarnya mempermalukan diri sendiri. Lupakan saja, kakak senior Yin. Jangan ganggu dia pasti orang gila. Rekan sektenya buru-buru berkata, karena mereka takut dia akan menjadi sasaran Feng Zaonan karena marah. Kamu, bertaruh dengan saya, lebih tinggi dari biru. Sudut mata Feng Zaonan bergerak-gerak, wajahnya mengejang. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, tubuhnya bergoyang maju mundur, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Hahaha. Ini pada dasarnya adalah lelucon terbaik yang pernah kudengar seumur hidup. Sampah dari alam Earth Profound. Sebenarnya punya angan-angan mengenai pukulan di atas biru. Dan bahkan ingin bertaruh denganku. Hahaha. Mata para praktisi di sekitarnya yang diarahkan pada Yunce, telah berubah menjadi seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Yunce dengan dingin melihat tawa liar Feng Zaonan. Ketika dia akhirnya berhasil berhenti tertawa, Yunce berkata dengan ringan. Apakah kamu berani atau tidak? Jika kamu tidak berani, baiklah, aku akan melepaskanmu. Waktuku sangat berharga, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya secara berlebihan pada sampah yang sombong. Tawa liar Feng Zaonan berhenti, ekspresi langsung menjadi gelap. Maksudmu aku tidak berani? Bahkan sampai akhir, kamu adalah sampah bodoh yang tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Dengan kamu sendiri, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertaruh dengan saya. Tapi, suasana hatiku hari ini tiba-tiba menjadi sangat baik, jadi aku akan bermain denganmu. Jika kamu mampu menyerang lebih tinggi dari biru, lupakan 3 kali sujud, dan memanggilmu kakek 3 kali, bahkan tidak masalah untuk memberi 10.000 sujud dan memanggilmu kakek 10.000 kali sama sekali. Datang, cepat serang, tunjukkan padaku. Izinkan saya untuk menyaksikan dengan baik bagaimana kamu akan menyerang di atas biru. Hahaha, bagus sekali. Yunce mengangguk. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah paling atas di depan. Karena taruhan ini telah dibuat, dan bahkan dibuat di wilayah markas besar bulan hitam ini, lalu, mengapa kita tidak meminta senior di lantai 7, yang telah mencari di sini selama ini, menjadi saksi atas hal ini? Di lantai 7 kamar dagang Hei Yue, seorang lansia berpakaian serba ungu berdiri di dekat jendela. Berdiri diam seperti patung, dia diam-diam mengamati alun-alun di bawah untuk waktu yang sangat lama. Ketika suara Yunce terdengar dari jauh,
seluruh tubuh orang tua itu bergetar sejenak, dan wajahnya menunjukkan ekspresi heran. Dia dengan hati-hati mengungkapkan Yunche, dan menyadari bahwa dia sebenarnya menatap lurus ke posisinya sendiri, di sana bahkan tidak ada satu pun perbedaan sudut. Dia benar-benar bisa menemukanku. Keheranan dan ketidakpercayaan memenuhi hati sesepuh berpakaian ungu itu. Lantai ketujuh dari kamar dagang Heiyue berjarak lebih dari 1.500 meter dari lantai dasar, dan jarak mendatar dari panggung kristal di alun-alun ke aula utama bulan hitam juga berjarak beberapa ratus meter. Pada saat yang sama, jendela penglihatan kamar dagang Heiyue disegel oleh bahan unik yang sangat berharga, yang memungkinkan seseorang untuk melihat bagian luar dengan jelas, namun mencegah seseorang untuk melihat ke dalam bahkan sedikit pun dari luar. Menambahkan bahwa kekuatan profound orang tua berpakaian ungu itu sangat kuat, bahkan jika kaisar hanya berjarak beberapa ratus meter darinya, akan sulit untuk menemukan auranya. Tapi Yunche ini, yang auranya jelas-jelas hanya berada di alam Earth Profound, benar-benar mampu mengetahui kehadiranku. Dan dia bahkan tahu bahwa aku telah melihatnya selama ini. Sebenarnya, orang yang mengetahui bahwa tetua berpakaian ungu telah melihat mereka dari lantai 7 selama ini, tentu saja, tidak mungkin Yunche, sebaliknya, itu adalah Jasmine. Against the Gods, episode 402 Z Senior. Tetua berpakaian ungu itu berdiri di tempat tanpa bergerak, dan juga tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak yakin apakah Yunche hanya menyelidiki untuk membuatnya sengaja membuat bingung atau benar-benar muncul. Jika yang terakhir, maka itu tidak terbayangkan. Pada saat ini, Yunche sebenarnya berbicara sekali lagi, jika senior tidak menjawab, maka saya akan menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Agar markas besar bulan hitam bisa sukses hingga saat ini, kebenaran adalah kriteria nomor 1. Saya yakin senior tidak akan mengizinkan orang rendahan yang mengingkari janjinya muncul di wilayah kekuasaannya. Feng Zaonan tertawa keras, senior lantai 7. Hahaha. Dengan jarak yang begitu jauh, dan bahkan menjadi bagian dalam kamar dagang Heiyue, apalagi sampah sepertimu, bahkan aku tidak perlu berpikir untuk menyelidiki pergerakan apapun di sana. Kamu yang melakukan tindakan seperti itu benar-benar mirip dengan lelucon yang sangat konyol. Yunche tertawa dingin. Tanpa mengucapkan kata pun, dia berjalan bagian depan susunan yang mendalam di mata menuju semua orang yang hadir. Dia secara kasar telah memahami bahwa standar bakat stasiun kristal ini, usia tulang seseorang, dan tingkat kekuatan. Bukan hanya tingkat kekuatan profound seseorang. Jika sesuai dengan standar ini, namun juga, dia harus lebih kuat dari Feng Zaonan ini. Yunche mengulurkan kedua tangannya dan mengumpulkan energinya. Api penyucian, langsung terbuka saat tangan dihantam dengan, bintang tenggelam dan bulan jatuh. Kekaisaran Phoenix Ilahi memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun, dan keberadaan tahap kristal ini bahkan lebih tua dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, yang sangat tidak biasa. Kekuatan serangan Yunche di bawah kondisi api penyucian benar-benar mengerikan, tak tertandingi, tapi begitu menyerang di atas susunan yang dalam, ia juga tidak mengeluarkan suara apapun karena seluruh kekuatan diserap seluruhnya oleh susunan yang dalam sekejap, tanpa suara apapun. Saja sedikit meluap. Dentang. Pilar kristal yang sunyi tiba-tiba menyala. Dari merah, hampir seketika berubah menjadi biru. Suara 5 warna berbeda yang menyala secara bersamaan saling tumpang tindih, langsung mengejutkan telinga semua orang yang hadir dengan suara dengung yang terus-menerus. Semua praktisi mendalam di sekitarnya mempunyai ekspresi yang tertidur, dan sudah siap untuk melihat lelucon, namun pemandangan di depan mata mereka segera membuat mereka benar-benar terkejut, membuat mereka tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Cibiran di wajah Feng Zaonan langsung menegang, dan dia tanpa sadar berteriak, ini tidak mungkin. Peningkatan cahaya pada pilar kristal melambat, namun tetap tidak berhenti karena terus berlanjut ke atas melalui pilar biru dan menembus batas warna biru saat pilar kristal nila kemudian menyala. Wah! Hampir semua praktisi yang hadir mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Namun, cahaya pilar kristal tetap tidak berhenti, dan malah terus naik semakin tinggi. Cahaya nila dengan cepat berubah menjadi warna biru. Kemudian, yang terdengar hanya suara, dentang. Sinar ungu dilepaskan dari pilar cahaya tertinggi. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Semua warna menyala, dan seluruh pilar kristal bersinar dengan warna pelangi. Perlahan-lahan, warna ungu menyebar ke bawah, secara bertahap menelan warna lainnya, membuat seluruh pilar kristal menjadi ungu. Warna ungu dipertahankan selama 10 napas penuh, lalu perlahan diputar. Arai di depan Yunche berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian, bentuk gerbang transfer berwarna ungu perlahan terbentuk. Tubuh Yunche juga memancarkan warna ungu samar.
Di lantai 7 kamar dagang Heiyue, wajah tetua berpakaian ungu, yang telah berdiri di dekat jendela sejak awal, bergerak dengan ganas. Menatapnya sekilas pada Yun Che, dan butuh beberapa saat sampai dia perlahan-lahan mengucapkan beberapa kata, alam earth profound. Tak terbayangkan. Nilai ini juga di luar dugaan Yun Che. Faktanya, pengujian standar bakat pada tahap kristal tidak hanya menggunakan usia dan kekuatan seseorang, pada saat yang sama, itu juga membandingkan kekuatan yang dibebaskan dari mereka yang berada pada level yang sama. Kekuatan Profound Yun Che berada pada tahap akhir dari alam Earth Profound, namun ia bisa melepaskan kekuatan yang sebanding dengan Emperor Profound tingkat menengah. Ini adalah yang terkuat saat ini, dan dapat dikatakan bahwa di seluruh benua Tianxuan, tidak ada yang bisa menghubunginya. Para penghuni di sekitarnya semuanya tercengang saat itu juga. Seorang praktisi mendalam yang berada di peringkat 50 teratas kompetisi peringkat kerajaan Heisha hanya bisa mendapat nilai kuning. Feng Zaonan adalah murid kepala dari orang yang lebih tua di dalam sekte Phoenix Ilahi, dan nilai birunya adalah nilai yang tidak pernah bisa mereka capai bahkan sepanjang hidup mereka. Namun orang ini, yang jelas-jelas berada di alam Earth Profound, benar-benar menyerang. Bunga violet yang ilusi dan tidak nyata. Ini berarti bahwa berdasarkan pengujian kamar dagang Heiyue, bakatnya berada di puncak seluruh benua Tianxuan. Meskipun ada tingkat nila antara ungu dan biru, ini tidak mewakili perbedaan dalam kedua tingkat tersebut, melainkan perbedaannya adalah dua bidang penuh, dua dunia utuh. Di depan tingkat berwarna kuning, tingkat berwarna biru adalah keberadaan transenden yang puncaknya tidak dapat dilihat oleh seseorang. Tapi di depan kelas berwarna ungu, itu benar-benar sampah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada. Ada masalah dengan susunan yang di dalam. Tidak mungkin. Menatap pancaran warna ungu yang belum menghilang, seluruh tubuh Feng Zaonan bergetar. Lahir di kota Phoenix Ilahi, dia bahkan lebih jelas daripada semua orang yang hadir tentang apa arti tingkat warna ungu. Karena dalam generasi praktisi mendalami sekte Phoenix Suci ini, hanya satu orang yang mencapai nilai berwarna ungu. Bahkan nila pun jarang ditemukan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa menerima bahwa hanya seorang alam Earth Profound yang berasal dari salah satu dari 6 negara lainnya, seseorang yang pada dasarnya bahkan tidak layak untuk dilirik di matanya, telah benar-benar menyerang legenda ungu. Meskipun dia dengan pelan-pelan berkemah bahwa pasti ada masalah dengan susunan yang di dalam. Dia bahkan lebih jelas daripada semua orang yang hadir sehingga sangat tidak mungkin ada masalah dengan susunan yang di dalamnya. Dikabarkan bahwa 32 susunan mendalam ini dibuat oleh Raja dari Alam Sovereign Profound, dan itu ada bahkan lebih lama dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Bagaimana kemungkinan masalah muncul di sana? Yun Che berbalik, menghadap Feng Zaonan, dan tertawa kecil, Feng Zaonan, hasilnya sudah masuk. Kamu seharusnya tidak melupakan taruhan yang kita buat sebelumnya, kan? Lalu untuk apa kamu berdiri di sana? Kenapa kamu tidak berlutut dan bersujud kepada kakekmu? Kamu, Feng Zaonan menjadi hitam pekat. Sebelumnya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah percaya bahwa alam Earth Profound yang tidak berarti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari biru. Atau bahkan ungu legendaris. Apalagi seorang murid berpangkat tinggi dari Sekte Phoenix Suci, bahkan jika itu adalah orang biasa, mustahil bagi seseorang untuk menerima penghinaan karena berlutut untuk bersujud, dan bahkan memanggil kakek. Kalau tidak, dia akan selalu menanggung tanda-tanda sepanjang hidupnya. Kamu hanya sampah dari alam Earth Profound saja, bagaimana kamu bisa menghilangkan bunga violet? Feng Zaonan berkata dengan gigi terkatup, jelas ada masalah dengan susunan yang dalam. Atau mungkin kamu telah menggunakan semacam trik. Menginginkanku, Feng Zaonan dari Sekte Phoenix Ilahi berlutut padamu. Hanyalah sebuah lelucon sebesar langit. Haha. Yun Che mencibir, Sekte Phoenix Suci dikenal sebagai sekte nomor 1 di dunia, kekuatan yang dikenal sangat hebat di mana-mana, dan akan membuat orang sedih. Saya tidak pernah berpikir bahwa murid ini tidak hanya menganggap dirinya melebihi keyakinan dan sombong tanpa keraguan, dia sebenarnya adalah orang rendahan yang akan mengingkari perkataannya. Itu benar-benar membuat seseorang sangat kecewa. Namun, kamu tidak dapat mengingkari taruhan kamu, karena setiap teman yang hadir di sini adalah saksi pribadi. Jika kamu benar-benar tidak peduli dengan wajah kamu yang tertidur, kamu bisa pergi jauh dengan ekor di belakang kaki kamu. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika berita ini menyebar ke seluruh kota dan sampai ke telinga sekte kamu, memberi tahu mereka bahwa kamu telah kehilangan seluruh wajah sekte kamu di depan kehadiran ke-6 praktisi mendalam negara lainnya di wilayah kamar dagang Heiyue. Aku ingin tahu apakah mereka akan mengeluarkanmu dari sekte Phoenix Ilahi. Oh, tidak, tabu terbesar dari sekte Phoenix Ilahi adalah garis keturunan mereka, jadi mereka tidak akan pernah mengeluarkan muridnya.
Saya kira mereka akan langsung melakukan membersihkan rumah. Ketika Feng Zhaonan datang lebih awal, hormat di sekitarnya membuat seluruh tubuhnya terasa sangat menyenangkan. Tapi sekarang, sekelilingnya seperti belati yang menusuk seluruh tubuhnya. Jika dia sendirian dengan Yun Ce, dia tanpa ragu akan membunuh Yun Ce, tidak membiarkan orang ketiga mengetahui hal ini. Namun, ini bukan hanya wilayah kamar dagang Hei Yue, ada juga lebih dari 10.000 orang di sini sebagai saksi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berada dalam kesulitan seperti itu. Dalam satu generasi sekte ilahi Phoenixku yang agung dan perkasa ini, hanya satu orang yang berhasil menyerang bunga Violet. Bagaimana mungkin sampah dari alam Earth Profound sepertimu, bisa menyerang bunga Violet? Jelas ada masalah dengan susunan yang mendalam. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat saya gemetar? Tidak ada yang akan mengakui hasil ini. Kamu bahkan menggunakan nama sekte saya untuk menakuti saya. Haha, haha, sungguh konyol. Feng Zhaonan tertawa keras sambil berteriak, tetapi terlihat jelas bahwa dia tidak percaya diri dengan beberapa kata terakhirnya. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari atas, junior kecil dari sekte Phoenix Ilahi, kesombonganmu telah membawa masalahmu, namun kamu tidak mau mengakui bahwa kamu kalah taruhan dan malah mengambil keputusan yang mendalam bulan hitam milikku. Saya khawatir jika itu adalah guru kamu, Feng Yunzi sendiri, bahkan dia tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Suara ini sama sekali tidak menggema, tetapi setiap kata terasa seolah-olah gunung menghantam jiwa dengan kuat. Tingkat kebisingan yang dimiliki pemilik suara itu sungguh tidak terbayangkan. Feng Zhaonan mengangkat kepalanya ke lantai 7 kamar dagang Hei Yue, wajahnya menunjukkan sinyal dan ketakutan yang mendalam. Dia buru-buru berkata, ini Senior Z. Senior Z, tolong tenangkan amarahmu. Junior ini sama sekali tidak memiliki niat untuk memasukkan kamar dagang Hei Yue. Tidak. Lalu apakah ada masalah dengan pendengaranku? Suara tua itu bertanya dengan keras. Wajah Feng Zhaonan segera menjadi pucat, dan dia tidak berani berbicara dalam waktu yang lama. Seorang murid berpangkat tinggi dari sekte Phoenix Ilahi sebenarnya telah ditakuti sampai sejauh ini oleh pemilik suara tua ini. Yun Ce sedikit terkejut di dalam hatinya, dia mengangkat kepalanya dan berbicara, junior berterima kasih kepada senior atas kata-kata adilnya. Kejujuran adalah prinsip nomor satu dari kamar dagang Hei Yue saya, dan kami tidak tega melihat orang-orang tercela yang mengingkari kata-kata mereka. Namun, junior ini juga adalah murid sekte Phoenix Ilahi. Jika dia turun dan bersujud, itu akan menjadi pelanggaran terbesar, yang sangat tidak pantas untuk seluruh sekte Phoenix Suci. Bagimu, hal ini juga tidak membawa manfaat sedikit pun, jadi kamu harus mundur pada waktunya. Ajaran senior benar. Yun Ce berkata dengan riang, junior saja tidak bisa mengalihkan pandangan yang memandang rendah dan menghina kami semua, praktisi mendalam 6 negara, itulah alasan saya ingin dia lebih mengingat hal ini. Ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang saat dia berbalik menghadap Feng Zhaonan dan berkata sambil tersenyum berseri-seri, senior kamar dagang Hei Yue ini telah memohon belas kasihan menggantikanmu, jadi tentu saja aku harus menghormati reputasi senior ini. Ini kepalamu, tidak perlu lagi mengetuk lantai, kakek, kamu juga tidak perlu memanggil. Tetapi jika kamu pergi begitu saja, bukankah taruhan ini sia-sia? Kami, praktisi dari 6 negara lainnya, juga akan dimarahi oleh kamu secara gratis. Jadi, sebaiknya kamu meninggalkan sesuatu yang kecil. Yun Ce menopang dagunya dengan tangan saat pencahayaan sambil mengukur seluruh tubuh Feng Zhaonan, pakaian yang kamu kenakan sebenarnya lumayan, lepas dan berikan padaku. Senior, permintaan junior ini tidak terlalu berlebihan kan? Suara tua itu terdengar, jubah Phoenix adalah identitas murid sekte Phoenix Suci. Tidak ada seorang pun di luar sekte yang berani menyalinnya, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak berani memakainya. Meskipun saya tidak tahu untuk apa kamu menggunakan jubah Phoenix, dibandingkan dengan taruhan kamu, ini sudah cukup berbelas kasih. Junior kecil dari sekte Phoenix Suci, pihak lain telah memberi kamu konsesi yang besar, apakah kamu memiliki keberatan lain? Jubah Phoenix adalah simbol status murid sekte Phoenix Suci, melepasnya tidak diragukan lagi sebanding dengan merobek wajah seseorang. Namun, hasil ini tidak diragukan lagi 1100 kali lebih baik daripada bersujud. Ditambah dengan kekuatan penekan yang datang dari kamar dagang Hei Yue, bagaimana dia bisa mengatakan hal lain? Sambil menggertakkan giginya, dia melepaskan jubah Phoenix, melemparkannya ke arah Yun Ce, lalu dengan cepat mengganti pakaian luar lainnya. Setelah menatap Yun Ce dengan jahat, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kamu menganggap seseorang yang lebih lemah darimu sebagai sampah berarti kamu akan mengakui kekalahan di hadapan seseorang yang lebih kuat, ini juga berarti bahwa kamu adalah sampah,
terus-menerus. Tidak mudah bagi Sekte Phoenix Suci untuk menggunakan 5.000 tahun untuk berkembang hingga mencapai keadaannya saat ini. Bahkan jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan reputasi sekte kamu, kamu tidak boleh berpikir untuk mempermalukan diri sendiri dengan menggunakan status kamu sebagai murid Sekte Phoenix Suci, membuat orang lain menghina kamu. Yunce dengan dingin menyatakan ke arah Feng Zhaonan. Kemudian, tanpa mempedulikan reaksi Feng Zhaonan, dia berbalik dan berjalan ke arah susunan mendalam yang telah dia pukul sebelumnya. Saat ini, para praktisi di sekitarnya sedang melihat Yunce dengan penuh rasa hormat yang mendalam. Tidak ada yang meremehkan dia karena memiliki kekuatan profound dari alam Earth profound lagi. Pada saat yang sama, mereka sangat berterima kasih, lagi pula, dia telah membantu setiap praktisi dari 6 negara melepaskan ketegangan di depan murid Sekte Phoenix Ilahi itu. Hanya saja sikap mengesankan yang dia gunakan saat menghadapi Feng Zhaonan dan juga bunga violet yang dipukul di atas panggung kristal, membuat mereka kehilangan keberanian untuk mendekatinya di tengah rasa hormat dan terima kasih mereka. Saat Yunce berjalan menuju susunan yang dalam, para praktisi di sekitarnya dengan cepat menyingkir. Menatap mereka terus mengikuti saat mereka berjalan ke dalam arai berwarna ungu. Arai berwarna ungu mengirim Yunce ke lantai 7 dari kamar dagang Heiyue. Sebuah tempat yang tidak banyak dari seluruh benua Tianxuan telah menginjakkan kaki di dalamnya. Against the Gods, episode 403 lantai ke-7 bulan hitam. Saat memasuki lantai 7 kamar dagang Heiyue, bahkan sebelum dia melihatnya dengan jelas, aliran udara yang sangat menyerang indranya. Benar, udaranya benar-benar bersih dan menyegarkan. Bagi asosiasi pedagang yang sangat besar, aroma terkuat yang seharusnya dimiliki adalah bau yang sederhana dan rendah hati, tapi Yunce sebenarnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba ditempatkan di lingkungan alami yang benar-benar bersih dan murni, tanpa sedikit pun perasaan seperti dia berada dalam asosiasi pedagang. Dia membuka matanya dan melihat ke arah depan. Yang mengherankan, sebuah taman sejauh yang dia bisa lihat muncul di depan matanya. Berbagai macam tumbuhan langka dan tidak biasa berwarna cerah bertaburan di dalam hijau zamrud seperti pohon besar yang menjulang tinggi di atasnya. Aliran sungai yang mengalir bersilangan di antara keduanya, membawa serta gumaman air mengalir yang tak henti-hentinya. Pikiran yang terpesona langsung muncul dalam kesadaran Yunce. Apakah ini sesuatu yang dibangun di dalam lantai 7 bulan hitam? Ini jelas merupakan utopia dunia lain dari alam dewi. Di depan, 3 gadis cantik muda dan yang anggun mengenakan pakaian berwarna berbeda berjalan menuju Yunce. Tak satu pun dari penampilan mereka yang tidak satu dari 10.000, dan sikap mereka bahkan lebih mewah. Kekuatan aura mereka paling kuat hingga ke langit mendalam. Wanita muda ketiga itu datang ke depan Yunce dan memberi hormat dengan anggun, "Pelanggan yang terhormat, selamat datang di kamar dagang Heiyue. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu kami." Perlakuan di lantai 7 bulan hitam sungguh luar biasa. Dengan kekuatan mengejutkan ketiga wanita muda ini, salah satu dari mereka akan menjadi penguasa regional di kerajaan Changfeng, namun di sini, mereka secara tak terduga hanyalah pelayan yang menunggu pelanggan. Yunce dengan cepat melirik ke sekeliling, namun tidak melihat tempat yang menjual barang, bahkan jejak terkecil dari apa yang seharusnya dimiliki oleh pedagang tidak dapat dilihat. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Tiga Dewi, bolehkah saya bertanya di mana senior yang saya ajak bicara tadi saat ini?" Haha, tawa kecil datang dari tempat yang tidak diketahui, bahwa dia ke sini. "Ya, pelanggan yang terhormat, silakan lewat sini." Putri remaja ketiga itu setuju dengan tegas. Dengan satu di depan, kiri, dan kanan, mereka dengan hormat memimpin Yunce maju. Setelah melewati taman, melewati petak bunga, melewati sekelompok kecil bukit dan air terjun kecil, sebuah halaman sederhana namun bergaya luar biasa muncul di hadapannya. Di tengah halaman ada sebuah paviliun, dan di depan paviliun berdiri seorang lelaki tua bertubuh sedang yang berpakaian serba ungu yang saat ini sedang mengamati Yunce sambil tersenyum. Yunce maju dan berkata dengan sopan, "Junior Ling Yun menyapa senior." Yunce jelas tidak akan menyebutkan nama aslinya, jadi dia dengan santai meminjam nama Ling Yun. "Hehe, silakan duduk." Penatua berpakaian ungu memberi isyarat dengan tangan, lalu pergi ke depan untuk duduk di bangku batu di tengah paviliun. Yunce sedikit mengangguk dan duduk di hadapan pria tua itu. Salah satu remaja putri pergi dengan anggun, dan dua lainnya berhenti di kedua sisinya dengan kepala sedikit menunduk dan senyuman tipis di bibir mereka. Postur mereka sangat hormat, seolah-olah mereka siap membantu Yunce. "Bolehkah saya bertanya siapa nama seniornya?" Yunce bertanya. Orang tua ini bermarga Zi, dan hanya bernama Ji. Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. "Zi."
Yun Che agak terkejut, ini pertama kalinya dia mendengar nama keluarga ini, tapi dia segera mengangguk, Senior Z, terima kasih banyak telah berbicara dan membantuku sebelumnya. Masalah sebelumnya tidak mengharuskan lelaki tua ini mengatakan apapun, karena untuk itu, apalagi lagi tidak bisa dianggap sebagai bantuan. Orang tua ini hanya mencegah ketidaknyamanan kecil di bulan hitam, dan tidak lebih. Zizi mengangkatnya, menatap lurus ke mata Yun Che, dan berkata sambil tersenyum, anak muda, haruskah lelaki tua ini memanggilmu Yun Che, atau Pangeran Permaisuri Yun, atau nama Ling Yun, kamu ingin dipanggil begitu? Ekspresi Yun Che sedikit menegangkan. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan menjawab tanpa sedikit pun kesulitan, seperti yang diharapkan dari kamar dagang Heiyue, kemampuan pengumpulan intelijen kamu memang tak tertandingi di bawah langit. Junior Yun Che yang mencoba bermain trik di bawah pengawasan Senior Z benar-benar menggelikan, saya harap Senior Z tidak patuh. Haha, Zizi tertawa dengan acuh tak acuh, kemampuan pengumpulan intelijen bulan hitam tidak terlalu berlebihan. Hanya saja identitasmu kebetulan mudah diketahui, itu saja. Orang tua ini telah berhubungan dengan anggota Sekte Phoenix Ilahi sepanjang tahun, dan sangat akrab dengan kemampuan api Phoenix. Meski kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, lelaki tua ini masih bisa mendeteksi sedikit aura Phoenix dari tubuhmu. Dan satu-satunya orang yang memiliki garis keturunan Phoenix di luar Sekte Phoenix Ilahi hanyalah Pangeran Permaisuri Yun dari Kerajaan Changfeng. Wanita muda yang telah pergi, kembali sambil membawa teh yang sudah diseduh. Aroma tehnya meresap kemana-mana, membuat pikiran Yun Che rileks saat menciumnya. Meskipun dia tidak begitu paham tentang teh, dia tahu bahwa nilai teh ini seharusnya sangat tinggi. Dia mengangkat cangkir teh, meminum sedikit, dan memuji, teh yang enak. Setelah mendengar kata-kata senior, nampaknya pemikiran junior untuk menyembunyikan identitasnya adalah suatu kemustahilan. Kamu telah menyembunyikannya dengan energi es yang di dalam, kecuali mereka menyelidikimu dengan cermat, aku khawatir bahkan sesepuh Sekte Phoenix Suci tidak akan merasakan kemampuan nyala api Phoenixmu. Zizi tersenyum, kamu telah menyalakan kristal ungu pada susunan bulan hitam milikku yang mendalam, sehingga bahkan dapat dikatakan bahwa bakat bawaanmu sangat mengejutkan. Sebelumnya, lelaki tua ini menaruh seluruh perhatiannya padamu, jika tidak, aku tidak akan mendeteksi kemampuan api Phoenixmu. Namun, bagi lelaki tua ini, seperti kamu tidak bersusah payah berpura-pura identitas kamu sendiri, atau kamu tidak akan memperhatikan junior Sekte Phoenix Suci itu, lalu tanpa terkendali juga mengungkapkan bakat bawaan kamu di panggung kristal itu. Seperti yang diharapkan dari Master Lantai 7 Kamar Dagang Heiyue, wawasanmu sangat tajam. Yun Che dengan tulus memuji. Di lantai 7 bulan hitam, orang-orang yang dihubungi oleh Zizi ini adalah semua jenis tokoh tingkat puncak di benua Tianxuan. Kemampuannya untuk memahami dan menilai seseorang sama sekali bukan kemampuan yang bisa dicapai oleh orang biasa. Dia berkata dengan enteng, junior ini sebelumnya telah diburu oleh orang lain sepanjang tahun, dan sudah lama bosan menghindari dan bersembunyi di mana-mana. Setelah setengah bulan, junior akan melawan Sekte Phoenix Ilahi. Karena hal itu terjadi, saya tidak perlu takut dan terlalu berhati-hati dalam waktu setengah bulan ini. Tidak diperhatikan oleh Sekte Phoenix Ilahi tentu saja merupakan skenario terbaik, tetapi bahkan jika saya diperhatikan, itu tidak terlalu menjadi masalah. Yun Che menghabiskan teh di cangkirnya dalam satu tegukan. Ketika berbicara tentang Sekte Phoenix Suci, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam ekspresi. Keberanian seperti ini membuat Zizi diam-diam memujinya di dalam hati. Dia mengangguk, mengungkapkan persetujuannya, alasan mengapa Sekte Phoenix Ilahi tidak terlalu peduli untuk secara aktif mencarimu 2 tahun yang lalu ketika kamu mengungkapkan garis keturunan dan keberadaan Phoenixmu, adalah karena di mata Sekte Phoenix Ilahi, setiap praktisi mendalam dari 6 negara-negara di luar Kekaisaran Phoenix Ilahi adalah semut yang tidak layak untuk mereka lihat. Namun, setelah berbicara dengan kamu sebentar, lelaki tua ini tiba-tiba seolah merasa olah Sekte Phoenix Suci mungkin harus membayar mahal karena mereka menghinamu. Tapi itu tidak bisa terjadi sekarang. Meskipun kamu tidak sedikit pun takut, itu tidak berarti bahwa kamu mampu melawan kekuatan Sekte Phoenix Ilahi. Bakat kamu bisa dikatakan sangat tinggi, namun belum matang. Junior menyadari sangat hal ini. Yun Che mengangguk, lalu melanjutkan untuk berbicara tentang alasan utama mengapa dia datang ke sini hari ini. Alasan mengapa junior ini datang ke kamar dagang Heiyue hari ini adalah karena junior ini ingin membeli 2 barang, dan 2 intelijen, tapi... Menatap Yun Che meliputi sekeliling. Karena tempat ini benar-benar tidak terlihat seperti tempat menjual barang.
Memahami apa yang membuat Yunce bingung, Zizi tertawa, jangan ragu untuk membuka mulutmu dan memberitahu orang tua ini apapun yang kamu butuhkan. Lantai ketujuh berbeda dengan 6 lantai pertama. Tidak ada perbedaan antara 6 lantai pertama dan kamar dagang Heiyue yang kamu tahu, sementara tempat ini jarang memiliki pelanggan. Pelanggan baik yang datang ke sini semuanya diterima secara pribadi oleh orang tua ini. Apapun yang diinginkan pelanggan terhormat, selama mereka menyatakan, tidak peduli apakah bulan hitam memilikinya atau tidak, selama pelanggan terhormat kami meminta dan mampu membayar harganya, bulan hitam akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan sepenuhnya. Jika kamu menginginkan hal-hal kecil, seseorang akan tetap menemani pelanggan kami yang terhormat ke lantai 6. Jadi seperti itu. Yunce tidak lagi ragu-ragu dan berkata langsung, dari dua hal yang dibutuhkan junior ini, salah satunya adalah giok Brahma Surgawi, semakin murni semakin baik. Yang lainnya adalah bunga matahari Phoenix yang sepenuhnya dilindungi. Zizi menutup matanya, lalu membukanya beberapa saat kemudian. Dia mengulurkan tangannya untuk dengan ringan menggigit cincin giok ungu di rahangnya, mengeluarkan kotak giok yang mengeluarkan udara dingin, dan menunjukkannya kepada Yunce, ini adalah yang terbesar, dan juga bagian paling murni dari semua Brahma Surgawi. Giok yang memiliki bulan hitam. Seorang wanita muda berjalan ke depan dan dengan lembut meletakkan kotak batu giok di hadapan Yunce, pelanggan yang mahal, silakan lihat. Yunce tidak lagi ragu-ragu, dan langsung membuka kotak es batu giok. Dari dalam kabut dingin yang berputar, Yunce melihat sebongkah batu berkilauan dengan cahaya keperakan, yang berisi urat-urat yang tampak merah. Yunce mengulurkan tangan kirinya. Setelah sesaat merasakannya, dia merasakan kemurniannya dengan persepsi mutiara racun langit. Barang-barang dari markas besar bulan hitam tentu saja tidak palsu. Yunce segera menutup kotak batu giok es, dan berkata, baiklah, bolehkah saya meminta senior untuk menyebutkan harganya? Brahma Jade Surgawi adalah 600 koin Zixuan dalam per 50 gram. Giok Brahma Surgawi ini memiliki berat 650 gram, dan membutuhkan 7.800 koin Zixuan yang di dalamnya. Zizi dengan acuh tak acuh mengutip harganya. Sial, mahal sekali. Sudut Yunce bergerak-gerak, tapi dia memiliki 10 juta koin Zixuan dalam jumlah besar, jadi dia pasti mampu membelinya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan 7.800 koin Zixuan dari kartu emas ungu miliknya. Kemudian, dia memasukkan giok Brahma Surgawi ke dalam mutiara racun langit. Adapun bunga matahari Phoenix, 13 bunga matahari Phoenix bulan hitam terakhir yang dimiliki semuanya baru saja dibeli oleh Sekte Phoenix Ilahi 6 jam yang lalu. Zizi berkata, jika kamu sangat memohon, di luar bulan hitam, sebenarnya ada tempat lain. Di mana kamu bisa memecahkannya? Di mana? Zizi berkata perlahan, 150 km selatan dari sini adalah asosiasi pedagang yang disebut Kamar Dagang Api Jatuh. Besok, jam 3 sore, mereka seharusnya melelang bahan-bahan berharga, di antaranya adalah bunga matahari Phoenix. Yunce mengangguk, junior telah memperhatikan hal ini, aku berterima kasih kepada senior karena memberitahuku ini. Apakah aku harus membayar untuk informasi ini? Hoho, tidak perlu. Zizi tertawa kecil, lalu mengingatkan, namun, meskipun kamar dagang api jatuh disebut sebagai kamar dagang, sebenarnya ini adalah pasar gelap. Barang-barang yang dijualnya juga merupakan penjualan umum tidak resmi, jadi sampai di sana pasti paham. Namun lelaki tua ini percaya bahwa dengan kebijaksanaan kamu mungkin tidak akan mengalami kerugian. Sekarang, dua kecerdasan apa yang kamu inginkan? Junior ini berharap bulan hitam akan membantuku mencari keberadaan dua individu. Yunce menyatakan dengan muram, dari keduanya, salah satunya bernama Chu Yue-chan, mantan murid Istana Abadi Awan Es dari Kerajaan Changfeng, kepala dari 7 Dewi Awan Es. Yang lainnya adalah Xia Yuanba. Yunce menjelaskan keduanya kepada Zizi sedetail mungkin. Zizi sedikit menutup matanya, mengingat semuanya, lalu berkata sambil mengangguk, orang tua ini secara pribadi akan mengirim orang untuk mencari informasi tentang kedua orang ini. Hanya saja, jaringan relay bulan hitam di kerajaan Changfeng tersebar tipis, sehingga menjamin jaminan berita cepat dalam jangka pendek. Tinggalkan jejak transmisi suara kamu. Setelah mendapat informasi yang kuat, lelaki tua ini akan segera menghubungi kamu. Karena kamu adalah pelanggan yang baik, kamu tidak perlu membayar intelijen terlebih dahulu. Pada tanggal konfirmasi, kami dapat melunasi tagihannya. Di antara keduanya, meskipun lelaki tua ini tidak mengetahui keberadaan Xia Yuanba, lelaki tua ini mengetahui beberapa hal tentang dirinya, dan dapat memberitahu kamu satu atau dua hal. Tertegun, Yunce segera berdiri, kamu kenal Yuanba.
Saya tidak hanya mengenalnya, banyak orang di kota Phoenix Ilahi juga mengetahui nama ini. Zizi berkata perlahan, saat itu, namanya benar-benar bergelombang di sebagian kota Phoenix suci untuk waktu yang singkat, dia adalah orang gila yang gila. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah dia menghilang, ayahnya juga datang menggiring ke kota Phoenix Ilahi, dan benar-benar tinggal di dalam markas besar bulan hitam ini. Hehe, jika orang tua ini tidak salah ingat, ayah Xia Yuanba, Xia Hongyi, juga harusnya menjadi salah satu ayah mertuamu, kan? Against the Gods, episode 404 Tangan Suci Bayangan Hantu. Paman Xia, di markas besar bulan hitam. Di sini, Yunce tercengang. Setengah tahun yang lalu, setelah dia kembali ke kota Liuyun, dia pertama kali pergi ke Xia Manor, dan mengetahui bahwa Xia Hongyi telah lama pergi untuk mencari Xia Yuanba, yang belum mengirim surat apapun. Pelayan yang tetap tinggal di klan Xia terkejut bahwa Xia Hongyi telah mengeluarkan sesuatu yang berbentuk seperti bulan sabit hitam ketika dia sedang membereskan semuanya. Pada saat itu, dia curiga itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kamar dagang Heiyue, dan jika memang benar demikian, maka dia berasumsi bahwa Xia Hongyi mungkin sedang mencari Xia Yuanba melalui kamar dagang Heiyue. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar tetap berada di kamar dagang Heiyue ini. Dan ini bukan hanya cabang bulan hitam yang dapat ditemukan di seluruh Tianxuan. Itu adalah markas besar bulan hitam yang legendaris. Seseorang yang bisa tinggal di sini pastinya bukanlah sosok biasa. Hubungan antara Xia Hongyi dan kamar dagang Heiyue tidaklah sederhana. Jika kamu ingin bertemu dengannya, lelaki tua ini secara pribadi dapat membawamu ke arahnya sekarang. Dia pasti akan senang bertemu denganmu. Zizi berkata sambil terkekeh. Ekspresi Yunce menjadi sangat rumit. Setelah cukup lama, dia perlahan duduk dan berkata, apakah Paman Xia baik-baik saja di sini? Hanya dia sendiri yang tahu apakah dia melakukannya dengan baik atau tidak. Tapi setidaknya di sini, semuanya stabil, dan dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Jawab Zizi. Yunce mengangguk, dan berkata setengah pada dirinya sendiri, kalau begitu, itu bagus. Mengetahui bahwa Paman Xia aman dan sehat membuatku lega. Akulah yang membawa Yuanba ke istana Suan Changfeng, dan aku juga yang membawa ke Villa Tianjian. Jika dia tetap tinggal di kota Xinyu, hal-hal yang terjadi setelahnya tidak akan terjadi. Tanpa menemukan Yuanba, aku belum punya wajah untuk melihatnya. Senior Zi, bicaralah padaku tentang Yuanba. Junior ini sangat jelas tentang kekuatannya, jadi bagaimana dia bisa mengejutkan setengah dari kota Phoenix Ilahi? 2 tahun yang lalu, seorang pemuda dari negara lain tiba di kota Phoenix Ilahi. Setelah hari pertama dia tiba, dan juga beberapa hari setelahnya, dia pergi untuk menantang sekte terkenal di kota itu. Dia menantang sekte. Ya, sayangnya, kekuatan kultivasinya yang dalam terlalu rendah, dan mudah terluka parah oleh pihak lain. Namun di hari kedua, dia terus menantang sekte tersebut dengan tubuh penuh luka. Hasilnya, jelas cedera demi cedera. Pada hari ketiga, dia masih menantang sekte itu, dan sebenarnya berada di ambang kematian karena ketidaksabaran pihak lain. Meskipun kekuatannya lemah, fisiknya sangat tidak normal. Dia jelas-jelas hampir mati karena luka parah, tapi keesokan harinya, dia masih bisa berdiri, dan turun sekali lagi untuk menantang mereka bahkan ada suatu saat ketika pihak lain telah membuat 2 lubang berdarah besar di tubuhnya, namun dia tetap tidak mati. Pada awalnya, semua orang mengira dia orang gila, tetapi seiring berjalannya waktu, hari dan bulan berlalu, tidak ada yang membayangkan orang gila lagi. Tidak jarang melihat seseorang yang sangat mengejar kekuatan, namun terikat kuat pada tingkat itu, bahkan jika itu adalah lelaki tua ini, itu adalah yang pertama. Yunce. Dalam 3 bulan dia tinggal di kota Phoenix Ilahi, tubuhnya penuh dengan luka berat setiap hari. Praktis tidak ada tempat di tubuhnya yang dibiarkan utuh, tapi dia masih menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi mencari lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Di antara orang-orang yang dia tantang, pasti ada beberapa orang yang tidak sabar, atau mungkin orang jahat yang ingin membunuh, tapi tidak peduli seberapa parah luka yang dia terima, dia sebenarnya tidak pernah mati. Dalam 3 bulan itu, pandangan orang-orang terhadap dirinya berubah dari cemoohan menjadi kenyamanan, hingga hari setelah 3 bulan ketika dia tiba-tiba menghilang dari kota Phoenix Ilahi. Tidak ada sedikit pun jejak dirinya sampai hari ini, jadi dia mungkin sudah dilupakan. Namun, lelaki tua ini percaya bahwa dia tidak diam-diam disakiti oleh orang lain. Hati Yunce menjadi sangat rumit. Meskipun Xia Yuanba sangat tinggi dan tampak membuat orang merasa tertindas, di bawah asuhan Xia Hongyi, dia memiliki temperamen yang lembut dan sifat yang sederhana. Selain itu, dia selalu tidak mau melawan orang lain.
Namun, Xia Yuanba yang dijelaskan oleh Ziyi sebenarnya adalah orang gila. Dia sangat jelas tentang alasan mengapa Xia Yuanba tiba-tiba berubah. Senior Zi, terima kasih telah memberitahuku semua ini. Aku akan merepotkanmu dengan hal lainnya, kata Yunce sambil berdiri. Ziyi juga berdiri di belakangnya, dan berkata sambil tertawa, tidak perlu sopan, merupakan kehormatan bagi bulan hitam kami untuk mendapat hak istimewa melayani pelanggan kami yang terhormat. Yunce mengerti mengapa Ziyi begitu sopan padanya. Karena kamar dagang Heiyue telah berkembang hingga saat ini, tentu saja mereka mempunyai alasan yang kuat atas keberadaannya. Terhadap mereka yang memiliki bakat bawaan sangat tinggi yang mungkin termasuk dalam peringkat ahli puncak Tianxuan, bulan hitam secara alami akan menunjukkan perlakuan istimewa. Pelayanan mereka tidak hanya akan sangat baik, mereka bahkan ingin membuat pihak lain berhutang budi kepada mereka. Oh benar, Yunce tiba-tiba memikirkan masalah lain, saya tidak tahu apakah Senior Zi pernah mendengar tentang bunga udumbara Netherworld. Bunga udumbara Netherworld adalah salah satu dari 3 item yang dibutuhkan Jasmine dalam waktu 30 tahun. Dia membutuhkan bunga udumbara Netherworld, 3 inti binatang Tyrant Profound, dan 35 kg kristal ilahi nadi ungu. Bunga udumbara Netherworld. Ekspresi merenungkan muncul di wajah Ziyi. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, orang tua ini mengetahui bunga ini, itu adalah benda yang sangat yin, iblis, dan jahat. Ia hanya tumbuh di tempat yang sangat jahat, dan hanya akan mekar setiap 24 tahun sekali, lalu layu 3 hari kemudian. Bunga ini menakutkan, apalagi menyentuhnya, berada di dekatnya saja akan membuat aura dunia bawah menyerang tubuh seseorang, dan menghancurkan jiwa. Kalau efeknya ringan akan membuat seseorang kehilangan kesadaran, jika berat akan membuat seseorang menjadi mati hidup, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Selain itu, saya belum pernah mendengar nilai positif apapun dari bunga ini. Mengapa kamu mencari bunga ini? Junior secara alami memiliki kegunaan khusus untuk itu, jika senior mengetahui di mana seseorang berada, saya ingin jika kamu memberitahu saya tentang hal itu juga. Ziyi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, catatan tertulis terakhir tentang bunga udumbara Netherworld adalah 1300 tahun yang lalu. Setelah itu, tidak ada lagi catatan tertulis atau rumor mengenai hal tersebut. Ras manusia di benua Tianxuan terus meningkat, saat ini, jumlah orangnya 4 kali lipat sejak 1000 tahun yang lalu. Akibatnya, energi yang di seluruh benua telah melampaui yin, mungkin bunga udumbara Netherworld telah punah di benua Tianxuan. Aku berterima kasih pada senior karena memberitahuku hal ini, junior ini harus pergi. Setelah tiba-tiba mengetahui beberapa berita mengenai Xia Yuanba, bahkan jika itu membuat suasana hati sedikit berat, setidaknya itu sedikit menghiburnya. Tidak heran dia tidak pernah bisa menemukan tanda-tanda Xia Yuanba di dalam perbatasan Changfeng, ternyata mengetahui bahwa dia benar-benar datang ke Kekaisaran Phoenix Ilahi setelah meninggalkan Villa Tianjian. Dalam hal tingkat kekuatan, Kekaisaran Phoenix Ilahi adalah tempat yang jauh lebih tinggi dari Changfeng. Apakah dia datang ke sini untuk mencari kekuatan dalam kesedihannya yang luar biasa dan menyalahkan dirinya sendiri? Dan Dewi kecil, di mana tepatnya kamu berada? Sekte Phoenix Ilahi. Tanggal kompetisi peringkat 7 negara semakin dekat. Suasana hati Feng Shiken juga menjadi semakin tidak sabar dari hari ke hari. Adegan penghinaan hari itu tak henti-hentinya mengganggu kondisi mentalnya. Setelah dia akhirnya memberitahu Feng Ximing tentang masalah terkait Yunce kemarin, dia menjadi semakin gelisah. Karena apa yang dia jelaskan kepada Feng Ximing adalah dunia yang berbeda dari kebenaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Meskipun dia yakin bahwa Sekte Phoenix Ilahi sama sekali tidak akan memaafkan Yunce jika dia benar-benar datang ke kota Phoenix Ilahi, dia tidak dapat khawatir tentang kemungkinan Yunce menyebutkan kejadian hari itu selama kompetisi peringkat. Jika kejadian pada hari itu dipublikasikan di depan ribuan mata, tanda-tanda pelanggaran tidak hanya akan terukir di jiwa, tetapi juga akan terukir di wajahnya sejak saat itu. Pintu dibuka, dan sesosok tubuh tinggi, disertai gelombang panas yang menyengat, masuk. Feng Shiken yang cemas dengan cepat kembali. Saat dia hendak marah, ketika dia melihat siapa yang masuk, amarahnya melonjak menjadi panik, dan dia buru-buru memberi hormat secara langsung, putra ini menyapa ayah kerajaan. Kamu mungkin akan bangkit. Feng Hengkong mengangkat tangannya, dan langsung ke pokok permasalahan, Ximing telah memberitahu kami secara rinci tentang apa yang kamu alami di kerajaan Changfeng beberapa bulan yang lalu. Meskipun kamu telah menyembunyikannya sampai hari ini, hal itu masih bisa dimaafkan, kami di sini bukan untuk menyalahkan kamu. Feng Shiken buru-buru berkata, putra ini berterima kasih kepada ayah kerajaan atas kebaikannya. Hanya saja, meskipun ayah kerajaan tidak menyalahkanku,
putra ini tetap merasa lebih malu dan tidak pasrah. Hah? Wajah Feng Hengkong dipenuhi amarah, kami juga tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Chang Feng kecil benar-benar mempunyai nyali seperti itu. Yakinlah, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kami akan mengembalikan 10 juta kali pengampunan yang kamu terima di Chang Feng untuk kamu. Pada saat itu, kamu akan menangani hukuman Kaisar Chang Feng itu. Kalau bocah Yun Che itu. Bukankah dia mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam kompetisi peringkat? Bagus sekali, kami sedang menunggu untuk melihat bagaimana dia akan terjatuh. Feng Xikeng setengah senang dan setengah panik, putra ini berterima kasih kepada ayah kerajaan atas kemurahan hatinya yang mendalam. Penghinaan putra ini hanyalah masalah kecil, namun masalah garis keturunan Sekte Phoenix Suci kita bahkan lebih besar dari langit. Bagaimana kalau mengurus Yun Che itu secara rahasia sebelum kompetisi peringkat? Tidak dibutuhkan. Feng Hengkong menggenggam tangannya dan berkata dengan sangat meremehkan, bagaimana bisa seorang praktisi kecil dari Chang Feng cocok menjadi sasaran khusus oleh Sekte Phoenix Ilahi kita secara rahasia. Itu hanya menurunkan status Sekte Phoenix Ilahi kita. Kompetisi peringkat 7 negara selalu menjadi pertunjukan Sekte Phoenix Ilahi kami, jika tidak ada sumber tawa dan keseimbangan, itu akan sangat membosankan. Kami sebenarnya berharap Yun Che ini bisa menunjukkan sedikit warna ketika tiba, dan tidak mengecewakan kami. Apa yang dikatakan ayah kerajaan memang benar adanya. Feng Xikeng berkata sambil menundukkan kepalanya. Xikeng, apa hasil pencurian di Aula Giok Phoenix yang kami suruh kamu selidiki? Saat dia menyebutkan masalah ini, kulit Feng Hengkong berubah menjadi mendung. Anak ini telah menemukan orang di balik pencurian itu. Saat Feng Xikeng sedang berbicara, Feng Hengkong dengan ganas berbalik, siapa itu? Siapa sebenarnya yang berani mencuri dari Sekte Phoenix Ilahi kita? Alasan mengapa ia marah besar bukan semata-mata karena keberanian orang tersebut, melainkan karena keheranannya, karena pencuri ini bisa dikatakan memiliki kemampuan yang menakutkan. Tempat seperti apa Sekte Phoenix Ilahinya? Apalagi orang luar, meski hanya serangga bersayap, ia akan cepat terdeteksi. Tapi pencuri ini, yang tidak dirasakan oleh siapapun, mencuri ke Aula Giok Phoenix, tempat semua jenis harta karun disimpan. Jika bukan karena fakta bahwa dia secara tidak sengaja menyentuh formasi mendalam yang tak terlihat selama pencuriannya, itu bisa saja terjadi. Bahkan bisa dikatakan bahwa tak seorang pun akan tahu bahwa seseorang telah menyusup ke Aula Giok Phoenix. Yang lebih mengejutkannya adalah setelah si pencuri mengaktifkan formasi mendalam, yang membuat semua ahli di sekte menjadi lebih waspada, pencuri itu benar-benar pergi tanpa cedera sedikit pun di bawah pengepungan berat para ahli Phoenix yang tak terhitung banyaknya. Untuk ini, bahkan jika itu adalah tuan yang asli, itu masih hampir mustahil untuk dicapai. Ayah, tolong tenangkan amarahmu. Hanya ada orang di seluruh kekaisaran Phoenix Ilahi yang mampu mencapai hal ini. Feng Xikeng mengangkat kepalanya, melanjutkan dengan alis terkunci, Hua Minghai. Hua Minghai. Feng Hengkong memasang ekspresi muram, namun dengan cepat bereaksi, tangan suci bayangan hantu, Hua Minghai. Ya. Feng Xikeng mengangguk, di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa mencapai hal itu. Kekuatan profound Hua Minghai tidak terlalu besar, namun kecepatan dan keterampilan geraknya bisa dikatakan tiada taraf. Terlebih lagi, kemampuannya untuk sangat pandai dalam menyembunyikan diri, bergerak diam-diam, mengubah penampilannya, tidak bersuara, dan pandai melarikan diri tidak ada bandingannya. Tidak perlu bicara lebih jauh. Feng Hengkong persamaan tangan, kami juga pernah mendengar nama ini. Dikenal sebagai pencuri nomor 1 di dunia, Hua Minghai, yang memiliki tangan suci bayangan hantu. Dikatakan bahwa apapun yang dia curi, dia tidak pernah melakukan kesalahan, apalagi ditangkap oleh siapapun. Bahkan penampilan aslinya belum pernah dilihat oleh siapapun. Tapi kami tidak pernah berpikir bahwa pencuri ini cukup berani untuk memprovokasi Sekte Phoenix Ilahi kami. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghadapinya? Against the Gods, episode 405 Lelang Bawah Tanah. Apakah kamu sudah memeriksa barang apa yang hilang di Aula Giok Phoenix? Feng Hengkong berkata dengan alis berkerut. Feng Xikeng dengan hormat menjawab, apa yang paling banyak dicuri Hua Minghai biasanya adalah kristal langit nadi ungu dan kristal ilahi nadi ungu, namun, kristal langit nadi ungu dan kristal ilahi nadi ungu di dalam Aula Giok Phoenix tidak mengurangi sedikit pun, namun, kami kehilangan setengah batang bunga matahari Phoenix bekas. Saya berasumsi itu karena pencurinya dalam keadaan panik setelah menyentuh formasi pelindung, dan secara acak mengambil item apapun sebelum buru-buru melarikan diri. Setengah bunga matahari Phoenix. Meskipun bunga matahari Phoenix jarang terjadi, bagi Sekte Phoenix Ilahi,
mereka tidak dianggap sebagai barang berharga. Feng Hengkong memancarkan dingin, meskipun tidak ada yang hilang, faktanya dia berani menyerang Sekte Phoenix Ilahi kita telah membawa kehancurannya sendiri. Mulai hari ini, selidiki semua jejak Hua Minghai di seluruh pemerintahan. Yang terbaik adalah jika dia dibawa kembali hidup-hidup, tetapi jika sulit untuk menangkapnya hidup-hidup, bunuh dia di tempat. Bahkan jika Hua Minghai itu memiliki kemampuan surgawi yang tinggi, dia tetap tidak boleh berpikir untuk melarikan diri dari telapak tangan Sekte Phoenix Ilahi kita. Feng Shiken berjanji, maka masalah ini akan diberikan kepadamu untuk diselesaikan. Apakah Hua Minghai dapat dengan aman masuk dan keluar dari Phoenix suci kita, layak untuk menjadi ujian kamu? Jangan mengecewakan kami. Ya, ayahanda, anak ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Saat Feng Hengkong berbalik untuk pergi, langkah kakinya berhenti di ambang pintu, dan dia berkata dengan santai, sebelum memulainya kompetisi peringkat, Suer akan memutarnya di Phoenix Perching Valley. Tidak peduli siapa orangnya, meskipun itu masalah yang sangat besar, mereka tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah di sekitar 25 km di sekitar Phoenix Perching Valley. Namun, kami masih sedikit khawatir. Saat kamu menyelidiki Hua Minghai, atur beberapa penjaga di sekitar arah timur, barat, dan utara Phoenix Perching Valley. Jangan biarkan siapapun mendekat. Jika ada yang berani mengganggu Suir, tidak peduli siapa itu, bunuh mereka di tempat. Ya, anak ini akan segera menjalankan perintah itu. Setelah Feng Hengkong pergi, Feng Shiken menghela nafas lega. Setelah lama mendengarkan, dia kembali bergairah. Dia mondar-mandir di aula selama beberapa puluh kali sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah sambil mengerutkan kening, Cihuo, masuk. Kilatan api menyala, dan seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun muncul di depan Feng Shiken seolah-olah dia telah berteleportasi ke sana. Dia membungkuk, Yang Mulia, apa instruksi kamu? Tinggalkan istana segera, dan pergi diam-diam mencari seseorang bernama, Yun Che, di kota Phoenix Ilahi. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara, dan dia pasti akan muncul dalam waktu setengah bulan. Sebenarnya, dia mungkin sudah ada di sini. Jika kamu muncul, segera bunuh dia. Ingat, semakin diam-diam kamu melakukannya, semakin baik. Setelah kamu membunuhnya, segera hancurkan mayatnya, sebaiknya kamu tidak meninggalkan jejak. Feng Shiken berkata dengan ekspresi yang sangat jahat. Ya, Yang Mulia. Feng Cihuo mengangguk sebagai jawaban. Ingat, selain kamu dan aku, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Termasuk ayahku. Ekspresi Feng Shiken menjadi serius. Keterkejutan melintas di wajah Feng Cihuo, lalu, dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun, pelayan tua ini tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Pelayan tua ini harus pergi. Ketika Feng Cihuo pergi, Feng Shiken menggenggam kedua tangannya saat cahaya kebencian berkedip di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Yun Che. Tidak bisa membunuhmu sendiri, sungguh akan membuatku sulit menghilangkan kebencianku. Tapi kamu harus mati sebelum kompetisi peringkat. Setelah kerajaan Chang Feng dihancurkan, penghinaan pada saat itu juga akan terkubur selamanya di bawah kakiku. Keesokan harinya, Yun Che tiba di kamar dagang api jatuh milik kota Phoenix Ilahi sesuai arah Ziji. Baru setelah dia tiba, Yun Che menyadari bahwa tempat ini memang seperti yang dikatakan Ziji. Meskipun nama yang digantung di depan bertuliskan, Kamar Dagang, itu sama sekali bukan asosiasi pedagang ortodoks. Sejujurnya, ini mirip dengan pasar bawah tanah. Dan itu juga tidak terlalu besar. Area hamparan ini berisi banyak pasar bawah tanah yang serupa, dan semuanya menggantungkan kata, Kamar Dagang. Namun, selama dia bisa membeli bunga matahari Phoenix, tidak terlalu penting apakah itu asosiasi pedagang atau pasar gelap. Dari gang terpencil yang gelap, Yun Che melihat papan nama yang diukir dengan tulisan, Kamar Dagang Api Jatuh. Di bawah papan nama itu dengan anggun berdiri seorang wanita muda di puncak masa mudanya. Melihat pendekatan Yun Che, dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya, Tuan, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pilangan Falling Flame? Ya, saya ingin meminta Nona untuk memimpin. Kata Yun Che wajar saja. Kembali ke benua Changyun, dia telah mengunjungi banyak pasar gelap sebelumnya. Pasar gelap semacam ini adalah tempat yang menarik orang untuk melakukan transaksi, pada saat yang sama, mereka mengharuskan seseorang membayar biaya masuk yang tinggi. Para remaja putri yang mengawal menyatakan, lelang api jatuh hari ini akan menjual banyak harta langka, jadi biaya masuknya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Harganya 20 koin Zixuan yang dalam. 20 kedengarannya tidak terlalu tinggi. Tapi itu adalah 20 koin Zixuan, 200.000 koin Huang Xuan. Dan itu bahkan hanya biaya masuk.
Yunce tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia dengan senang hati menyerahkan 20 koin Zixuan yang dalam. Wanita muda di depannya benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa ada jutaan koin Huangzuan di dada Yunce. Tuan, tolong ikuti saya. Wanita muda itu menerima koin Zixuan yang dalam, lalu membawa Yunce ke gang yang gelap. Setelah berbelok beberapa kali di beberapa jalan, mereka berjalan ke area bawah tanah yang tersembunyi. Itu tidak lebar, dan hanya ada 30 hingga 40 kursi. Pada saat ini, sekitar 20 orang duduk secara luas. Meskipun tempatnya terpencil dan tersembunyi, tidak ada pakaian yang dikenakan orang-orang ini yang tidak terlalu mewah. Mereka yang bersedia membayar biaya masuk yang tinggi sebesar 20 koin Zixuan sama sekali bukan dari keluarga sederhana. Ketika Yunce masuk, semua orang yang hadir meliriknya, satu demi satu. Setelah menyadari bahwa dia hanya berada di alam Earth Profound, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi jelek. Kemudian, mereka semua menoleh tanpa repot-repot melihat lagi. Alam Earth Profound bahkan pada usia 20 tahun adalah seorang jenius yang jarang terlihat di kerajaan Changfeng, namun di Kekaisaran Phoenix Ilahi, ia hanya bisa direduksi menjadi individu kelas rendah. Di mata para pembual kelas atas ini, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Yunce jelas tidak repot-repot memperhatikan siapapun di sini, karena dia secara acak memilih tempat duduk. Setelah Yunce, tidak ada orang lain yang masuk. Tidak lama kemudian, sebuah suara menawan terdengar, "Tuan, kami telah membuat kamu menunggu lama." Sebuah pintu tersembunyi terbuka, dan seorang wanita yang anggun berkembang dengan baik perlahan keluar. Diikuti di belakangnya, adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Wanita itu mengenakan pakaian hitam ketat yang menampilkan setiap inci lekuk tubuhnya, matanya yang indah seperti bunga persik, cerah dan jernih saat dia memandang semua orang yang hadir, dan hampir mencuri jiwa mereka. "Yo, Kiki kecilku, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah menunggumu dengan cemas." Seorang pemuda berpakaian biru berdiri. Matanya terlihat pada wanita muda itu, melirik ke arahnya dengan penuh cinta. "Hehe, hehe." Wanita itu menutup bibirnya dan terkikik, lalu berkata dengan menawan, "Tuan Gongsun selalu tidak sabaran. Yang ini menjanjikan semua orang bahwa harta karun hari ini tidak akan mengecewakan siapapun. Tuan-tuan, kalian semua harus melebarkan mata kalian dan memperhatikanku dengan baik. Begitu kami mulai menawar, jangan pernah menunjukkan belas kasihan. Oh iya, tuan-tuan yang baru pertama kali datang, yang rendah hati ini adalah Xiaoqi, pembawa acara lelang api jatuh. Kamu harus sering berkunjung di masa depan, dan datang menemuiku, oke?" Kata-kata wanita Xiaoqi ini genit, dan postur tubuhnya memikat. Meskipun para pria yang hadir masih berpenampilan datar, jari-jari mereka gelisah, dan diam-diam mereka mengeluarkan air liur. Jika seseorang berbicara tentang mereka yang benar-benar setenang sebelumnya, itu hanya Yunce saja. Karena perbedaan antara kedua istrinya dan penyihir wanita ini terlalu lebar. Dia bahkan tidak membangkitkan kejantanannya, juga tidak membangkitkan minatnya. Apakah tuan ini pernah mengecewakan Kiki kecil sebelumnya? Pemuda bernama, Tuan Gongsun, menatap penuh nafsu ke arah Xiaoqi, "Saya hanya tidak tahu apakah kamu, Kiki kecil, adalah salah satu harta karun yang akan dilelang hari ini. Jika ya, bahkan jika tuan ini harus kehilangan seluruh propertinya, dia akan tetap dengan senang hati melakukan pembelian." "Hehe, Tuan Gongsun jahat sekali." Xiaoqi mengulurkan tangannya untuk menutup mulut, dan memandang Tuan Gongsun dengan sangat genit yang langsung membuat seluruh tubuhnya lemas. 10.000 kuda lumpur rumput berlari melewati hati Yunce. NB, Grace Mat Horse EAE tanda kubik hak cipta, adalah homofon dari Motherfucker AEA setengah at sehingga digunakan sebagai pelesetan di sini. Ini telah berkembang menjadi bahasa gaul saat ini. Pelelangan akhirnya kembali ke topik. Xiaoqi mengulurkan kotak giok hijau tua dari pria tua di belakangnya. Dengan kedua tangan memegang kotak giok, matanya yang menawan menyapu semua orang yang hadir. Dia berkata sambil tertawa, "Di dalam kotak batu giok ini, ada dua sumsum giok kristal ungu yang mengandung esensi paling murni dari tambang kristal ungu yang sangat besar. Jika kamu menggunakannya untuk menggerakkan bahtera yang dalam, satu sumsum giok kristal ungu dapat mengisi bahan bakar bahtera yang dalam sebanyak 50.000 kg selama 200 selai. Jika kamu menggabungkannya ke dalam senjata dengan kesadaran spiritual, itu bisa meningkatkan kecerdasan senjata itu secara signifikan loh." Sumsum giok kristal ungu dapatkah meningkatkan kesadaran spiritual suatu senjata? Hati Yunce tiba-tiba bergetar. Dragon Vault-nya adalah senjata kaisar yang mendalam dengan kesadaran spiritual, namun kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Saat ini, ia hanya bisa kembali secara otomatis jika ia lepas dari tangannya, dan melepaskan jeritan naga jika ia sedang marah.
Jika ia memiliki kesadaran spiritual yang lebih kuat, niscaya ia akan memperoleh manfaat yang besar. Dia hanya datang ke bunga matahari Phoenix, dan tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan sumsum giokristal ungu ini. Meski lelang bawah tanah ini kecil, barang yang dijualnya sungguh luar biasa, tak heran biaya masuknya begitu tinggi. Oh, itu sebenarnya adalah sumsum giokristal ungu. Pemuda bermarga Gongsun itu mengungkapkan ekspresi gembira, Tuan ini telah mencari barang ini cukup lama, saya tidak pernah berpikir bahwa Kiki kecil memilikinya di tangan, dan bahkan ada 2 di antaranya. Sebagai diharapkan dari Kiki kecilku. Cepat, bicaralah. Berapa harga terendah untuk kedua sumsum giok kristal ungu ini? Saat Xiaoqi memegang kotak gioknya, matanya yang menawan memanjang menjadi celah tipis, 600 koin ziksuan yang dalam. Tuan Gongsun seharusnya memahami betapa berharganya sumsum giok kristal ungu, jadi harga ini tidak boleh dianggap mahal, bukan? 600. Harga ini memang murah hati. Pria muda bermarga Gongsun itu berseri-seri, kemudian melakukan setengah putaran sambil menangkupkan mencapai ke arah sekeliling. Teman-teman, orang yang rendah hati ini adalah Gongsun Yu dari Sekte Pedang Suci. Aku sangat membutuhkan sumsum giok kristal ungu ini untuk meningkatkan kesadaran spiritual pedang kesayanganku, dan berharap setiap teman di sini dapat bermurah hati untuk mengizinkan orang yang rendah hati ini memilikinya. Begitu kata-kata, Gongsun Yu dari Sekte Pedang Suci keluar. Ekspresi banyak orang di tempat kejadian segera berubah, dan pikiran untuk menawar dia juga segera ditekan. Sekte Pedang Suci tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Phoenix Suci, tetapi sekte ini juga merupakan salah satu sekte terkenal di Kekaisaran Phoenix Suci, dan seorang penguasa yang tidak boleh terprovokasi di kota Phoenix Suci. Dan Gongsun Yi ini juga merupakan putra bungsu dari Master Sekte Pedang Suci saat ini. Suara malas terdengar saat ini, adik Gongsun. Karena ini lelang, jelas penawar tertinggi akan menang. Jika kamu bermain seperti itu, bagaimana Nona Xiaoqi akan berurusan? Nona Xiaoqi tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tidak menyadarinya. Gongsun Yu sama sekali tidak marah mendengar kata-kata tersebut. Sebaliknya, dia tertawa bahak, dan menangkupkan tangan ke arah orang yang berbicara. Saudara Nalan benar, adik laki-laki ini hanya merasa senang sesaat, dan agak terlalu bersemangat. Ini benar-benar tidak akan terjadi lagi. Begitu kata Nalan terdengar, wajah semua orang yang hadir berubah sekali lagi. Keluarga Nalan juga merupakan salah satu tokoh besar di kota Phoenix Ilahi, dan bahkan berteman dengan Sekte Pedang Suci selama ribuan tahun. Orang yang berbicara secara pribadi bernama Nalan Xiong, statusnya dalam keluarga Nalan juga sangat hebat. Dia menyatakan menegur Gongsun Yu, namun kenyataannya, mereka menggunakan peringkat kedua keluarga mereka untuk memberikan tekanan pada orang lain yang hadir, dengan tegas membuat mereka tidak berani menawar Gongsun Yu. 2 sumsum giok kristal ungu seharga 600 koin ziksuan, aku akan mengambilnya. Gongsun Yu berkata dengan wajah penuh senyuman. Dan pada saat ini, suara yang sangat biasa, namun tidak harmonis tiba-tiba terdengar dari salah satu sudut, 700 koin ziksuan yang dalam. Alis Gongsun Yu tiba-tiba menegangkan. Dia menoleh, dan mengingatkannya pada tubuh Yun Che. Dia melirik sekilas pada kekuatan profound Yun Che, lalu, matanya bersinar dengan rasa jijik yang mendalam. Tapi jika pihak lain cukup berani untuk menawar dia, mereka mungkin berasal dari keluarga termasyur, jadi dia tidak berani melakukannya. Dengan gegabah menyentuh perasaannya saat dia berkata tanpa terdengar kesal, sobat, sepertinya kamu tidak akan memberiku, Gongsun Yu, wajah ini. Yun Che tertawa kecil, yang kuinginkan adalah sumsum giok kristal ungu, apa dasarnya dengan wajahmu? Sudut mulut Gongsun Yu bergerak-gerak. Kulitnya menjadi gelap saat dia mencibir, apa yang kamu katakan memang benar, pertarungan lelang bergantung pada kekuatan, bukan wajah. Karena kamu juga ingin mendapatkan sumsum giok kristal ungu ini, maka kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. 1000 koin ziksuan yang dalam.